Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, pesantren kini tidak hanya memberikan materi keagamaan saja, namun juga memberikan materi-materi umum pendidikan formal. Pesantren kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan masyarakat saat ini. Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tapi juga seharusnya menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespon carut-marut persoalan masyarakat di sekitarnya. Pondok pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berurat akar di negeri ini. Pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa ini hingga di era globalisasi kini. Sehingga khususnya acara khataman yang ke-51 ini yang diawali pada hari Ahad dan diakhiri insya Allah malam pengajian nanti, mudah-mudahan tidak ada halangan. Tujuan kita pondok pesantren adalah yang paling terpenting yang dikedepankan adalah masalah akhlak, karena salah satu-satunya lembaga yang masih mengedepankan akhlak hanya pondok pesantren, dan pondok pesantren inilah yang bisa membentengi anak-anak dari pergaulan globalisasi yang saat sekarang ini yang sangat sungguh prihatin, baik prihatin dari masalah akhlak, prihatin dalam masalah pergaulan, apalagi sekarang lagi terbukanya era IT ini sangat luar biasa. Nah, hanya satu pesantren yang tidak boleh membawa HP, hanya pondok pesantren. Akhirnya kita menjaga agar anak-anak ini terjaga dari globalisasi ini. Bukan kita menolak globalisasi, bukan, tapi menjaga anak didik kita agar jangan sampai anak didik kita ini terbawa global yang saat sekarang ini. Saran kita adalah terhadap pemerintah ini masih sebelah mata memandang pondok pesantren, ya kan? Artinya pesantren yang sangat luar biasa, penjaga akhlak yang paling utama, penjaga gerbang era globalisasi, dan satu-satunya pesantren yang sampai detik ini masih cinta tanah air, NKRI harga mati. Tapi kenyataannya sampai detik ini pesantren masih dimarginalkan, kalah dengan pendidikan formal. Pendidikan formal belajarnya hanya beberapa jam, tapi pondok pesantren 24 jam. Kita menjaga, mendidik, ya kan? Sampai mereka kita asramakan. Tapi kenyataannya seperti apa? Kita masih saran dari pemerintah adalah, yuk, ini pesantren kita adalah satu-satu pesantren yang masih cinta terhadap negaranya. Terus apa timbal baliknya negara terhadap pondok pesantren itu sendiri? Saat ini tidak hanya santri pria yang berkeinginan untuk mondok di pesantren. Banyak pula santriwati yang sengaja mondok di pesantren, meninggalkan keluarga dan teman sebayanya demi menuntut ilmu agama. Di sini banyak kita bisa belajar ilmu agama dan juga bisa belajar ilmu formal. Sejauh ini pelajaran atau ilmu yang diajarkan itu ada keseimbangan nggak antara umum dan agama? Pastinya kalau seperti itu diantaranya ada lebih yang memberatkan satu antara yang formal dan non formal. Sepertinya ya diantaranya itu pribadi, kadang ada yang lebih berat sama yang formal, ada juga yang lebih berat sama di non formal. Sejauh ini merasa senangkah mondok di sini? Merasa senang karena sudah lama menjalani pesantren di sini, jadi sudah bisa menyesuaikan. Di pondok pesantren juga kerap dilaksanakan tradisi haflah yang digelar pada setiap tahunnya, seperti yang dilaksanakan pondok pesantren Al-Quraniyah yang berada di Desa Dukuh Jati, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Beragam acara pun digelar untuk lebih memeriahkan acara haflah ini. Bahkan di beberapa pesantren, serangkaian acara haflah digelar hingga beberapa hari lamanya. Acara haflah atau peringatan akhir sana diadakan setiap akhir menjelang bulan Ramadan sebagai kegiatan rutin pondok pesantren. Pada tahun ini, tahun 2016 adalah yang ke-51 tahun dan dilaksanakan 4 hari 4 malam. Dimulai pada malam pertama, pada waktu malam Selasa, yaitu acara istighosah. Kemudian acara pada malam Rabu adalah acara pelaksanaan prosesi wisuda dan khataman.
Kemudian acara tadi malam yaitu penampilan Orkes Gambus Nasidaria, dan nanti malam adalah acara puncak yaitu pengajian umum yang insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Yusuf Khudori dari Magelang. Kiranya itu rangkaian, dan pagi ini adalah acaranya yaitu sunatan massal bersama dengan arak-arakan seluruh santri dan masyarakat, turut serta penampilan dari barongsai dari warga keturunan dari Cirebon untuk ikut bersama memeriahkan acara khataman yang ke-50. Di Ponpes Al-Quraniyah yang diasuh oleh Kiai Haji Munjid Masduki ini, haflah kali ini adalah yang ke-51 sejak berdirinya Ponpes ini pada tahun 1966 silam. Tim Liputan CTV, Indramayu.